Ini tips dari saya adalah pantau dia di time frame 5 menit dan juga kawan-kawan bisa lihat support dan resistennya di situ. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Sedikit melihat dari keseruan kita di keluarga Oke Saham. Jadi kita di keluarga Oke Saham ini banyak belajar ya. Jadi buat kawan-kawan yang bergabung di keluarga Oke Saham, kita banyak edukasi, kita banyak analisa supaya kawan-kawan bisa jadi trader saham yang mandiri ya. Tadi pagi saya sempat membagikan terkait dengan salah satu pantauan saya. Ini saya sempat menemukan satu hal terkait saham BNI. Saya sudah membagikan chartnya tadi pagi dan cukup menarik menurut saya. Jadi alhamdulillah masih terbayarkan juga di BNI, masih cukup oke, dan juga masuk pantauan kita untuk besok ya. Semoga kawan-kawan yang sudah bergabung di keluarga Oke Saham bisa terus menggali, bisa terus belajar analisa supaya kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri ya. Buat kawan-kawan yang masih ikut-ikutan dan masih belum mengerti nih untuk analisa saham, kapan kita harus cut, kapan kita harus taking profit, kapan kita harus hold saham tersebut, yuk belajar bersama kita. Di bulan April ini kita ada promo, bisa tanya admin di 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan. Hari ini perdagangan tanggal 12 April 2021 dan memang sengaja benar ya. Market maker ini langsung ngejedotin dari IISG langsung di garisnya. Nah, ini di garisnya yang sudah pernah saya buatkan trading plan-nya. Ini sengaja sekali langsung dibenturkan di sini. Semoga besok mantul ya, karena ini adalah supportnya. Harapan saya sih tadi pagi semoga nggak lebih dari MA5, nggak taunya cukup dalam sekali IISG. Harapan kita besok akan mantul IISG ya untuk kembali di areanya ini. Jadi memang ini adalah area sideways menurut saya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah area sideways. Bergerak di sini, semoga aja dia bisa naik ke atas ya, bukan ke bawah ya untuk IISG. Sedikit beberapa pantauan kita untuk besok itu adalah, nah ini adalah Mari dan Aba. Ini sebenarnya memang nggak perlu saya bahas kembali ya, karena memang saya sudah pernah kasih tahu ke kawan-kawan. Ini hanya mengingatkan aja bahwa pola Mari dan Aba ini cukup menarik ya, apalagi dia terus bertahan di atas MA5. Jadi kawan-kawan tiap hari bisa pantau Mari dan Aba. Jadi memang beberapa hari, malah sebenarnya sudah seminggu lebih ya, berminggu-minggu ya, kita selalu diberikan rezeki dari Mari, uang jajan dari Mari. Nah, kita bisa pantau terus Mari dan Aba. Pokoknya bisa diperhatikan terus ya. Mari cicil, ketika dia turun cicil, ketika dia naik jual. Nah, seperti itu aja sudah bisa mendapatkan rezeki dari Mari dan Aba ya. Dan kita tengok juga nih ada Aba. Aba juga cukup menarik ya. Setiap hari, nah ini kan ada rambut-rambut di atas ini adalah sebenarnya memang kita bisa manfaatkan momen tersebut ya untuk mantul dari Aba. Ini malah kita pernah rekomendasi dari harga 180 sampai 194 ya, di bawah 200 ya. Sekarang sudah berada di arah 236. Jadi Mari dan Aba, ini saya ingatkan kembali ya. Perhatikan terus, jadi bisa cari celah di Mari dan Aba untuk bisa mendapatkan cuan yang konsisten ya. Ini tips dari saya adalah pantau dia di time frame 5 menit dan juga kawan-kawan bisa lihat support dan resistennya di situ. Bisa cicil di situ ya kalau seandainya Mari dan Aba sedang lagi koreksi, bisa diperhatikan. Dan beberapa saham juga yang menarik ini menurut saya, ini sudah saya bahas tadi pagi di grup keluarga Oke Saham, dan rencana harapan saya sih besok masih akan lanjut ya. Nah, ini adalah BNI. Nah, ini sebenarnya BNI pernah saya rekomendasikan juga ya dari harga 380 sampai 392. Ini masih di bawah 400 ya. Nah, di kisaran sini. Dan hari ini sudah sampai di 418. Nah, ini saya merekomendasikan BNI ini karena juga sekarang kayaknya sudah polanya sudah mulai bagus ya. Di sini kita bisa terlihat 3 hari chartnya sudah terus naik dan juga volumenya juga terus meningkat ya. Nah, ini bisa diperhatikan BNI juga untuk besok. Ini saya update kembali untuk area TP dan buy-nya. Tapi sebelum itu saya akan melihat siapa sih yang punya
BNII ini kita ambil sebenarnya, coba kalau kita ambil dari harga tanggal 1 April sampai dengan hari ini. Nah, dari 1 April BNI ini ada broker YU ya. Ini YU punya harga di harga 400 loh. Dia punya 338.000 lot. Nah, ini jadi sangat menarik ya cari saham-saham di bawah di kisaran harga 400-an. Ini bahkan kita tengok RX di sini. Ini masih belum sama sekali jualan ya. Ini cukup menarik. Kita perhatikan ini juga ada IH juga punya 2.500. Nah, ini cukup menarik ya buat kawan-kawan perhatikan. Apalagi YU ini akumulasi terus di BNII. Ini dia beli 377.000 lot dan masih tersisa dia jual hanya 38.000 lot, masih tersisa 338.000 lot. Perhatikan ya untuk BNII. Nah, ini sudah saya update ya untuk area buy di BNII. Yang pertama adalah dari harga 400. Nah, kita ambil aja di sini di kisaran harga 400 karena biasanya kalau seandainya saham itu turun, dia akan menguji harga psikologisnya. Nah, sekarang harga psikologisnya BNI adalah 400. Jadi kita ambil area buy-nya dari 400 sampai dengan 418. Ini harga penutupan hari ini. TP 1-nya adalah harga tertinggi hari ini di 428 dan TP 2-nya ada di 442 di sini. Stop loss-nya di bawah MA5 atau di kisaran MA20 di sini di kisaran 394 sampai 396 ya. Kalau turun di bawah itu berarti kita harus segera buang ya. Apalagi stokastiknya masih melanjutkan terus up, belum ada terlihat dia akan koreksi, jadi masih kita perhatikan ya untuk BNI besok. Yang kedua, rekomendasi saya yang saya pantau hari ini adalah DKFT. Kenapa DKFT masuk pantauan saya? Pertama adalah karena dia bertahan di atas MA50 ya hari ini. Juga dia masih oke, menurut saya sih masih oke untuk kita perhatikan. Ini dengan batas stop loss-nya di bawah MA50 ya. Ini kita perhatikan, ini penutupan di 174. Kita cek siapa sih yang punya barang DKFT dari tanggal 5 Desember ya, 5 April 2021. Nah, DKFT dari tanggal 5 April 2021 sampai dengan 12 April 2021 ini adalah broker RB. Nah, ini malah saya belum jualan sama sekali ya. Ini cukup menarik loh menurut saya. Punya 697 lot di harga 173. Ini cukup menarik. Ini diakum terus dengan broker RB. Nah, ini harganya 173, sekarang 174. Nah, bisa kita perhatikan ya, ini sangat cukup dekat. Jadi bisa kawan-kawan pantau DKFT untuk besok. Untuk akumulasinya, kita cek harga buy dan sell-nya untuk DKFT. Nah, buat kawan-kawan yang tertarik untuk akumulasi di DKFT, area buy-nya saya masukkan dari 170 ya di MA50 sampai dengan 174. TP 1-nya di 182 di tertinggi ini. Ini adalah resist squat-nya. TP 2-nya ada di 191. Saya ambil dari sini. Ini adalah sekitar 191 di sini. Dan stop loss-nya ada di bawah MA50 di harga 168 ya. Jadi kalau bisa perhatikan kalau dia sudah turun di bawah MA5 karena MA5 juga ada di kisaran harga 170-an ya. Jadi kalau di bawah itu lebih baik kita keluar dulu ya untuk DKFT. Satu lagi yang masuk perhatian saya untuk besok itu adalah OPMS. Nah, OPMS ini masih areanya masih oke ya. Ini saya sudah perhatikan. Area TP, area buy kemarin ini ada di 586 sampai 610 dan harga hari ini masih di kisaran harga tersebut ya. Karena hari ini closing di harga 600 di atas MA20 ini. Karena MA20-nya ada di 596. TP 1-nya masih tetap ya di 628, masih di sini. TP 2-nya di 645. Kenapa saya masih percaya dengan OPMS? Ini karena dia masih bertahan di atas MA20 di sini. Dan juga kita tengok hari ini kira-kira siapa sih yang akumulasi di OPMS. Dan di sini di tanggal 12 April ini adalah broker PF, AG, dan AN. Ini masih belum ada yang jualan ya di sini. Terlihat banyak sekali yang belum jualan.
Ini PF, AG, AN, ini ada SA, lalu ada FZ, PC, ada IH, ini belum pada jualan, jadi memang masih wait and see. Jadi saya masih penasaran ya dengan broker-broker ini yang masih belum jualan sama sekali. Terlihat mereka masih akumulasi. Hari ini juga kita tengok di sini, nah kita bisa melihat ya ini PF, AG, AN, nah ini yang beli paling banyak juga masih menyisakan lot. Hanya IN yang jualan juga hanya 1.400 dari dia beli di 2.800-an ya. Makanya saya masih mempercayakan OPMS semoga akan terus naik ya untuk kedepannya. Areanya masih sama ya di sini ya, 586 sampai 610. Bisa perhatikan area itu ya. Bahkan di sini kita bisa tengok hari ini low-nya di 580 ya. Jadi memang kalau seandainya kawan-kawan udah beli di kisaran 586 ini pasti sudah dapat ya. Dan ditutup di harga 600 sekarang. TP1-nya di 628, TP2 645 dan stop loss-nya kalau seandainya turun closing ya, closing di bawah 584. Dan hari ini walaupun dia sempat terendahnya di 580 tapi dia masih bisa closing di atas 584 ya. Closingnya di harga 600. Masih bisa menjadi pantauan kita untuk besok OPMS. Nah itu aja 3 saham pantauan saya untuk besok. Semoga kawan-kawan bisa analisa kembali dan juga bisa mendapatkan cuan maksimal ya dari saham-saham pilihan kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang belum bisa analisa, masih belum mengerti atau masih ikut-ikutan, masih bingung money management dan juga masih kacau deh di bisnis saham, yuk belajar bersama kita di kelas belajar Oke Saham. Bisa tanya-tanya di admin di 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apabila video ini sangat bermanfaat buat kawan-kawan, bisa share ke kawan-kawan terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.